Ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita minta untuk hadir, dan saya kira Barreskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan. Sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, klarifikasi bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup. Halo sahabat Tarimus TV, welcome back to channel Tarimus TV. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru, terupdate dan juga berita artis terheboh hari ini. Akhirnya polisi temukan fakta baru usai bongkar makam Eki. Ternyata benar bukan Eki Rudiana. Kini Ibtu Rudiana diburu oleh polisi. Benarkah? Beginilah fakta yang sebenarnya. Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Ibtu Rudiana diduga berbohong tapi mangkir dari sumpah pocong. Ciut karena takut dilaknat Allah. Ibtu Rudiana memilih tak datang untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan dia tak bohong pada kasus Vina Cirebon. Sebelumnya tantangan sumpah pocong itu disampaikan oleh Saka Tata, mantan terpidana kasus Vina Cirebon. Mengenai tema sumpah pocong ini sebenarnya pertama kali muncul dari mulut Rudiana, ayah Eki. Namun materi sumpah pocong yang diucapkan Rudiana berbeda dengan tantangan Saka Tatal. Maka Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendiri kemarin. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas, mengungkap alasan Kapolsek Kapetakan itu memilih mangkir dari undangan melakukan sumpah pocong. Mengenai sumpah pocong ini, Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana soal surat sumpah pocong itu tidak dibalas. Nasib Ibtu Rudiana yang dikabarkan menghilang usai diperiksa Barreskrim. Ordal sebut segera ditahan. Setelah diperiksa 3 hari di Barreskrim Mabes Polri terkait penanganan kasus Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dikabarkan menghilang lagi. Kabarnya menghilangnya Ibtu Rudiana diduga kabur, diungkap oleh kuasa hukumnya, Mardimah Sane, dikutip dari YouTube Nusantara TV. Dikatakan Mardiman Sane, sebelumnya, Ibtu Rudiana rutin mengabari kuasa hukumnya ini via telepon. Mardiman mencoba menghubungi Ibtu Rudiana saat hendak tampil dalam wawancara soal terpidana Rifadli Aditya Wardana. Namun menurut dia, Ibtu Rudiana tak kunjung merespon dirinya. Saat saya diundang wawancara soal Rivaldi, saya mau konfirmasi ke Pak Rudiana, tapi mungkin beliau lagi sibuk, katanya. Sehingga dirinya tidak bisa memberikan penjelasan lebih mengenai Rivaldi. Bahkan Mardiman, selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana, mengaku baru tahu kalau Rivaldi ditahan atas kasus lain. Menurutnya, Ibtu Rudiana juga tidak bisa menjawab hal itu karena Rivaldi bisa saja merupakan pengembangan penyidik. Mungkin ini pengembangan dari tersangka-tersangka yang sudah ditangkap sebelumnya, kata dia. Mardiman pun kesulitan menjawab pertanyaan kuasa hukum Rivaldi, Cindy Sembering, yang mengatakan kliennya dijemput oleh Ibtu Rudiana dari Polsek Utbar ke Polres Cirebon Kota. Apalagi Mardiman masih belum bisa menghubungi Ibtu Rudiana.
Saya mencoba menghubungi Pak Rudiana, mungkin karena beliau capek. Sampai sekarang saya belum bisa, ungkapnya lagi. Sebelumnya, Mardiman mengatakan kalau Ibtu Rudiana dipanggil ke Mabes Polri 3 hari berturut-turut. Ibtu Rudiana mengatakan dirinya dipanggil bersama para penyidik di tahun 2016 silam. Cuma dia bilang, mohon doanya, kata Mardiman Sane. Mardiman pun belum bisa memastikan apakah Ibtu Rudiana diperiksa atau hanya diajak ngobrol. Yang jelas sudah 3 malam berturut-turut beliau ada di Bareskrim. Dari hari Sabtu malam, kata Mardiman Sane. Di sisi lain, nasib Ibtu Rudiana CS yang kini menjalani pemeriksaan di Mabes Polri dibocorkan oleh orang dalam. Hal itu diungkap kuasa hukum Saka Tatal, Yasin, saat menggelar siaran langsung di TikTok yang diunggah oleh Mama Muda Channel. Bahkan ia menyebut jika Ibtu Rudiana CS terancam masuk bui. Insya Allah, Rudiana, Aris Papua dan Gugun masuk bui. Walaupun secara konkret belum disampaikan, tapi insya Allah mudah-mudahan kebenaran tetap berada di kita yang berjuang, ujar kuasa hukum Saka Tatal, Yasin. Ia mengatakan meski baru kisi-kisi, tetapi informasi itu didapatkan dari orang yang sangat kompeten di institusi tersebut. Yasin menyebut Rudiana CS bakal menggantikan posisi ke-7 terpidana kasus Vina Cirebon yang kini terbelenggu di dalam penjara. Kalau besok si Rudiana CS diborgol, 7 terpidana insya Allah akan keluar dari bui. Tambahnya lagi, jika terbukti bersalah, Rudiana CS akan disidang etik, lalu tim kuasa hukum Saka Tatal menuntut agar mereka dilakukan pemberhentian secara tidak dengan hormat. Ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita minta untuk hadir, dan saya kira Bareskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan. Sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, klarifikasi bahwa anak kami Muhammad Rizky masih hidup.